Oke, ke pertanyaan ketiga. Nah, tadi kita sebelumnya sudah menanyakan masalah kualitas para guru di Indonesia. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kualitas para pelajar di Indonesia? Degil kah atau apa segala macam? Bagaimana pendapat Bapak? Sebetulnya kalau dalam agama kita ngajarkan anak itu lahirnya secara fitrah gitu ya, Iya. punya potensi yang sebetulnya mengarah kepada kebaikan. Potensi-potensi yang ada itu sebetulnya mengarah kepada kebaikan karena manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Cuma ada perubahan-perubahan eh, biasa kan, fase-fase yang mereka lalui itu eh, seperti fase anak-anak, fase remaja, tentu ada perubahan-perubahan yang kalau kita lihat bagaimana fase remaja mereka mulai menemukan jati dirinya gitu. Iya. Cuma yang penting adalah bagi remaja, bagi anak muda, bagi pelajar adalah bagaimana mereka self controlnya bagus ya, pengendalian dirinya bagus terhadap mungkin secara besar adalah lingkungan ya, karena lingkungan yang bagus itu akan memberi dampak kepada siswa yang bagus, baik lingkungan sekolahnya, bergaul dengan temannya siapa saja, kemudian lingkungan di masyarakat, bagaimana dia bermasyarakat, di lingkungan rumah tangga, bagaimana dia berinteraksi dengan orang tua, adik-adiknya atau kakaknya gitu. Kalau bicara kualitas pendidikan Indonesia, anak di Indonesia ya, itu pelajar Indonesia secara kualitas sih bagus. Kalau kita lihat kan banyak, kalau setiap olimpiade itu menang gitu ya, di dunia itu diakui juara satu, ada lomba-lomba olimpiade itu pelajar Indonesia menang. Yang sekarang yang perlu penerapan itu adalah sikapnya itu yang perlu kita kalau kita bicara tentang sikap itu, kalau pembiasaan kalau kita lihat di negara-negara maju itu untuk pembiasaan antri saja itu mereka perilaku antri saja itu mereka bertahun-tahun dari kecil tuh diajarkan. Jadi yang terpenting itu adalah sikapnya kepada guru, gimana bersikap baik kepada Kalau guru. dibilang nakal pasti ada nakal, Pak. Ya, karena kan ya namanya pas remaja pasti ada nakal. Nakalnya yang mana dulu gitu ya. Nakalnya yang mana dulu. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita terus bagi pelajar Indonesia terus semangat ya. Karena jangan sampai kita kalah dengan negara-negara lain gitu ya. Mungkin di segi pengetahuan sudah mumpuni sebetulnya, tapi yang penting adalah bagaimana sikapnya diperbaiki gitu ya, cara ngomongnya sama orang tua, cara ngomongnya sama guru, sikap di segi sikap perilaku yang misalnya jaga kebersihan, disiplin dan sebagainya itu perlu pembiasaan dan biasa terus untuk supaya terbiasa dengan sikap-sikap seperti itu. Soalnya saja beda sekali anak zaman dulu sama sekarang, kayak makin lama sangat beda sekali. Ya, makin nggak sopan gitu ngomong. Nah, tadi kita sudah menanyakan masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, ini menurut Bapak sebagai seorang yang sudah lama makan asam garam di dunia pendidikan, apa solusi ke depannya untuk pendidikan Indonesia, Pak? Silakan, Pak. Solusi ke depan untuk dunia pendidikan kompleks ya, banyak gitu ya. Mestinya kalau bicara pendidikan itu tidak ada habisnya, saya. Jadi kalau dari solusinya ya, seluruh komponen yang berkepentingan di dunia pendidikan itu harus bekerja sama dengan baik untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Misalnya misalnya guru dengan orang tua gitu ya, komunikasinya juga harus bagus. Jangan hanya ketika berkomunikasi dengan orang tua itu hanya pas
penerimaan rapor gitu ya, ketika ada anak bermasalah gitu ya. Kalau bisa ada visit gitu ya untuk ke rumah siswa orang tua gitu. Sebetulnya kedekatan guru dengan orang tua itu kalau terjadi dengan bagus itu sangat membantu guru, sangat membantu guru sekali dalam proses pembelajaran di sekolah gitu ya. Kemudian juga sekolah juga harus berikan fasilitas yang nyaman gitu ya, kepada siswa gitu ya. Kemudian di segi gurunya juga harus upgrade terhadap pembelajaran gitu ya, supaya update terhadap perkembangan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Karena dari masa ke masa itu ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan harus belajar dan belajar lagi. Kemudian untuk siswa ya terus optimis bahwa kita generasi muda bangsa Indonesia juga tidak kalah saing dengan negara lain. Jikalau kalian mau bersaing dan terus pikirkan bahwa kalian tuh punya cita-cita dan masa depan untuk diri kalian, untuk orang tua dan juga untuk bangsa Indonesia gitu ya. Dan sekolah juga harus memberikan menghadirkan sekolah yang nyaman, yang tentram, yang memberikan edukasi yang bagus terhadap siswanya gitu. Iya. Saya pernah nonton di YouTube, Pak. Dia ini YouTuber menanyakan tentang pelajaran-pelajaran yang biasa ditanyakan di sekolah umum di Indonesia. Tapi dia nanyakannya ini di negara-negara yang katanya pendidikannya maju. Nah, contohnya seperti kayak apa itu fotosintesis segala macam. Nah, namun jawaban orang ini saya nilai nggak pintar-pintar kali, sama kayak negara kita, sama kayak orang-orang pelajar kita. Jadi saya bertanya, apa sih yang membuat orang ini bagus pendidikannya? Nah, ternyata mereka itu fokus kepada praktek, Pak. Praktek langsung ke lapangan gitu. Jadi mereka itu teori sedikit aja, terus lebihnya praktek. Karena saya rasa memang kalau kita mengerti praktek, maka teori itu akan nyusul gitu, Pak. Itu mungkin barangkali menurut saya pribadi ya, yang miskin akan ilmu ini, ya barangkali sekolah di Indonesia mungkin lebih banyak langsung ke praktek langsung gitu. Teori mungkin 25% atau mungkin 50% saja. Iya. Baik kawan-kawan semua, terlebih dahulu saya ingin memberikan informasi kepada kawan-kawan semua tentang buku yang sangat bermanfaat, buku yang sangat bagus. Yakni buku ini ditulis oleh narasumber kita, yakni Bapak Salman Hendry, yang mana buku ini berjudul Guru di Atas Rata-Rata. Nah, buku ini berisi tentang cara-cara bagaimana caranya mengajar dengan bagus, bagaimana caranya mengajar agar murid itu cepat paham. Nah, barangkali buku ini sangat cocok untuk kawan-kawan yang ingin terjun ke dunia pendidikan, atau juga mungkin untuk seluruh guru-guru di Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana sih caranya mengajar agar murid itu mudah pahamnya. Nah, barangkali buku ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi kawan-kawan semuanya. Nah, buku ini terbit pada bulan April depan. Nah, bagaimana cara memesannya? Cara memesannya salah satunya adalah dengan cara menghubungi Bapak Salman Hendry lewat via WA, nomornya saya letakkan di bawah ini, atau kawan-kawan bisa langsung DM Bapak Salman lewat Instagram beliau, yakni @salman_hendry. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang kesejahteraan guru di Indonesia ini? Ya, kalau bicara tentang kesejahteraan guru, keadilan sosialnya menurut Bapak belum terpenuhi secara seksama gitu ya. Itu banyak
sekali perbedaan kesenjangan sosial antara misalnya guru PNS dengan guru honor gitu. Saya dengar gaji guru honorer nggak sampai 500 Pak. Yaitu di daerah yang Mau makan apa? ya banyak yang dari 500 300 Iya, betul. tapi optimis karena Betul. bahwa ya ikhlas gitu ya mengajar, tentu ada rezeki lain ya intinya gurunya masih tetap semangat gitu ya, tetap Iya. datang ke sekolah gitu. Kalau untuk perkara gaji ya kalau bisa untuk disamaratakan gitu kan. Iya. Kalau bisa tuh semuanya itu kalau mau untuk pegawai negeri ya diangkat semuanya lah jadi pegawai negeri, atau ya Bapak perlu penyamarataan dari segi gaji karena kan tanggung jawabnya juga sama, tidak ada yang beda. Di sekolah itu sama sih tanggung Ini jawab. guru loh, insan pendidik di mungkin pemerintah atau Kementerian Pendidikan lebih memperhatikan khususnya guru honorer karena gajinya kecil betul sih. Iya betul sekali. Iya. Tapi kita harus tetap semangat dan ikhlas. Ikhlas. Tentu ada Pasti ada dari Allah pahala yang karena yang diinginkan itu Profesi yang ilmu mulia. yang bermanfaat dan guru bagian dari profesi yang mulia. Oke, baik. Pertanyaan terakhir barangkali Bapak ini kan dikenal dekat sekali sama murid. Kan sudah kita bahas di awal tadi bahwa kedekatan guru dan murid itu sangat diperlukan. Nah, bagaimana sih solusi Bapak mungkin kepada guru-guru yang lain? Cara Bapak bagaimana bisa dekat gitu sama murid, Pak? Silakan. Dekat kepada siswa bukan berarti dibuat-buat ya. Iya. Harus betul-betul memang dari hati kita harus kita memberikan pendekatan kepada siswa. Gimana ya, ini mengalir saja sebetulnya, dan memang betul kata Syahid tadi bahwa guru juga harus dekat dengan siswa. Jadi kalau Bapak memposisikan tidak hanya sebagai seorang guru, tapi di sekolah itu Pak memposisikan atau di mana saja memposisikan diri itu adalah sebagai seorang guru, itu jelas, yang kemudian diposisikan sebagai orang tua, kemudian memposisikan sebagai teman. Jadi kita bisa bercanda apa gitu, penting koridornya harus, tapi masih menjaga sopan santun. Ya, koridornya tetap di real yang benar, misalnya ini guru saya gitu ya. Tapi yang jelas adalah berikan sentuhan-sentuhan kepada siswa dan tidak boleh kaku juga kepada siswa, gitu ya. Kemudian juga motivasi kepada siswa, doa terbaik kepada siswa, memanggil dengan mereka panggilan yang baik, gitu ya. Saya rasa sebagai seorang guru tidak sulit sih sebetulnya untuk dekat sama siswa itu. Cuma mungkin guru merasa kalau dekat sama siswa itu nanti wibawanya gitu ya, gitu. Tapi ya tidak juga sebetulnya, tidak, karena sebagai siswa, anak yang sudah dewasa, dia sudah mikir seperti apa menghormati guru yang baik, gitu, seperti itu. Baik. Ya, mungkin untuk para guru-guru di Indonesia mungkin bisa mencontoh Bapak ini, apa yang dikatakan Bapak yang tadi mungkin bisa ditiru pada profesinya. Dan bermanfaat kan? Iya, insya Allah. Oke, baiklah. Barangkali itu saja pertanyaan terakhir. Apa kameramen ada yang mau tanya kan? Enggak ada. Baik Pak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena sudah bersedia menghadiri undangan saya. Oke teman-teman semua, barangkali sekian saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke kawan-kawan kalian jika video ini bermanfaat menurut kalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.